Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramzi Rahandika, NIM 111801620.067. Di sini saya akan mencoba mempresentasikan hasil laporan kunjungan virtual ke pabrik cat PT Nipsea Paint and Chemical atau PT Nippon Paint. Tugas ini berkaitan dengan mata kuliah Kimia Industri dengan dosen pengampu Ibu Dr. Haja Siti Suryaningsih MSI. Selamat menyaksikan. Latar belakang. Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk nomor 4 terbesar di dunia. Banyaknya jumlah penduduk berbanding lurus dengan jumlah rumah yang ada di setiap wilayahnya. Untuk mempercantik tampilan rumah, cat pasti merupakan hal yang dibutuhkan oleh masyarakat dengan pilihan warna sesuai selera mereka masing-masing. Padahal cat hadir dengan variasi ribuan warna. Cat yang dipilih dan dibutuhkan pun bukan sembarang cat. Masyarakat ingin cat yang berkualitas bagus, awet, dan tahan lama, anti noda, dan membuat pemilik rumah tetap sehat. Salah satunya adalah produk cat anti noda dari PT Nippon Paint yang sudah teruji kualitasnya. Didirikan sejak tahun 1881, Nippon Paint adalah perusahaan manufaktur cat pertama dan pelopor industri cat di Jepang. Saat ini Nippon Paint merupakan pemimpin pasaran cat di Jepang. Sejalan dengan komitmen kami untuk menyediakan solusi cat dan pelapis yang total untuk konsumen kami yang beragam, Nippon Paint menawarkan berbagai pilihan produk dan ribuan warna. Sebagai pemimpin industri cat, Nippon Paint juga berkomitmen untuk memberikan kualitas terbaik melalui penelitian dan pengembangan di bawah quality control yang ketat. Kami bangga menjadi perusahaan cat terkemuka dalam memberikan solusi terdepan untuk memenuhi kebutuhan global yang senantiasa berubah dari waktu ke waktu. Nippon Paint berkomitmen untuk meningkatkan produk berkualitas tinggi secara global. Tujuan. Adapun tujuan dari diadakannya kunjungan virtual ke pabrik cat PT Nipsea Paint and Chemicals atau yang disebut sebagai PT Nippon Paint adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengetahui bahan baku pembuatan cat di PT Nippon Paint. Yang kedua, mengetahui alat dan bahan pada proses produksi cat di PT Nippon Paint. Yang ketiga, mengetahui proses produksi cat di PT Nippon Paint. Yang keempat, mengetahui produk yang dihasilkan di PT Nippon Paint. Yang kelima, mengetahui limbah yang dihasilkan di PT Nippon Paint. Yang keenam, mengetahui keselamatan dan kesehatan kerja di PT Nippon Paint. Yang ketujuh, mengidentifikasi kandungan zat kimia dalam produk yang dihasilkan. Yang kedelapan, mengetahui manfaat dari produk yang dihasilkan. Bagian pertama yaitu adalah bahan baku. Bahan baku biasanya disimpan dalam gudang besar. Salah satu bahan baku yang digunakan adalah bahan akrilik yang disimpan dalam jerigen-jerigen besar. Bahan baku utama dalam produksi cat antara lain yaitu yang pertama adalah wet pour binder atau resin yang berfungsi sebagai komponen pokok, yaitu sebagai bahan perekat lapisan cat pada medianya seperti dinding semen, kayu, dan besi, serta membangun karakter lapisan cat atau dinding. Resin tersusun dari senyawa polimer. Polimer berat molekul tinggi memiliki karakteristik mengering dengan cepat tanpa memerlukan reaksi kimia saat pelarut menguap. Yang termasuk polimer ini adalah cat berpelarut air dan akrilik. Bahan akrilik untuk cat sering disebut lateks, tapi bukan lateks dari pohon karet ya. Itu hanya istilah untuk menyebut teknologi bahan sintetis yang digunakan dalam pembuatan cat berbasis air saja. Semua bahan baku dari gudang diangkut menggunakan forklift supaya lebih aman. Fungsi lateks akrilik pada cat adalah sebagai pengikat bahan lainnya, termasuk pengikat pigmen warna, agar warnanya tidak mudah pudar. Sejak tahun 1950, lateks akrilik sudah digunakan sebagai bahan pembuatan cat berbasis air, karena mempunyai sifat utama mudah larut dalam air, namun akan menjadi tahan air ketika sudah dalam keadaan kering. Semakin banyak kandungan lateks akrilik, maka kualitas cat akan semakin bagus dan tahan lama. Yang kedua adalah solvent atau pelarut, yang berfungsi untuk melarutkan bahan-bahan utama seperti binder, filler atau pigmen, dan aditif, atau berfungsi sebagai bahan pengencer cat sebelum cat diaplikasikan. Yang ketiga yaitu adalah bahan pengental dan filler. Bahan pengental berfungsi untuk menaikkan tingkat kekantalan cat agar lapisan catnya merata pada dinding. Sedangkan filler atau pigmen merupakan komponen utama pembentuk lapisan cat yang memberikan tampilan warna. Yang merupakan komposisi bahan filler yang baik akan menciptakan sifat daya tutup cat yang baik. Filler berfungsi untuk meningkatkan daya tutup cat agar dapat melapisi dinding dengan luasan tertentu.
Yang keempat adalah aditif, yaitu bahan tambahan untuk menjadikan cat mudah diaplikasikan dan hasilnya sesuai dengan yang kita inginkan. Dalam produk ini, bahan tambahan yang digunakan antara lain yaitu bahan antibakteri, anti lumut, anti foam untuk mengurangi gelembung udara pada cat. Yang kedua yaitu alat dan bahan. Alat-alat yang digunakan antara lain yaitu 1. Mesin mixing atau mixer, kedua forklift, yang ketiga kaleng-kaleng, yang keempat conveyor system, yang kelima mesin filling otomatis, yang keenam mesin tinting. Sedangkan bahan-bahan yang digunakan antara lain yaitu 1. Bahan lateks akrilik, kedua pelarut air, ketiga bahan pengental, keempat filler atau pigmen, kelima bahan tambahan seperti antibakteria, antifoam, dan anti lumut. Selanjutnya adalah proses produksi. Tahap yang pertama adalah tahap pencampuran, di mana terjadi pembasahan awal, di mana filler, solvent, resin, dan extender atau zat aditif dicampur dalam satu alat pencampur yang disebut mixer. Tahap pencampuran ini membuat tahap pendispersian menjadi sederhana dan singkat sehingga memudahkan penanganan bahan tersebut. Selain itu, juga menambahkan bahan pengental dan filler ke dalam mesin mixing atau mixer. Proses mixing ini dilakukan selama 2-3 jam sampai semua bahan tercampur sempurna. Tahap yang kedua adalah tahap dispersi, yaitu pada tahap ini terjadi proses pengecilan partikel bahan baku cat sehingga dapat terbalut oleh bahan-bahan cair, sehingga menghasilkan produk meal base. Tahap yang ketiga adalah tahap stabilisasi. Meal base diformulasikan pada pigmen konsentrasi tinggi dengan molekul-molekul pigmennya saling berdekatan, sehingga masih memungkinkan terbentuknya koagulan dalam keadaan tidak stabil. Pada tahap ini, konsentrasi pigmen diturunkan dengan bahan pengikat dan solvent sesuai formulasinya sambil diaduk. Tahap yang keempat yaitu adalah tahap penambahan. Pada tahap ini terjadi penyesuaian warna cat dengan membandingkannya terhadap warna dari standar sebelumnya. Pada tahap ini, jika warna tidak sesuai dengan warna standar, maka dilakukan dengan penambahan beberapa cat sesuai formulasi sampai mendapatkan warna sesuai standar. Setelah itu dilakukan pengaturan kekentalan dan pH. Dan dilakukan juga penambahan zat aditif atau tambahan seperti antibakteri, anti lumut, dan antifoam ke dalam mesin mixer, sehingga terbentuklah produk akhir. Yang kelima adalah pengujian mutu. Mutu diuji oleh bagian quality control untuk mengetahui apakah produk cat sesuai dengan formulasi. Ujinya berupa kekentalan atau viskositas, pH, daya tutup, kehalusan, berat, jenis, dan daya kering. Yang keenam adalah tahap pengemasan. Sebelum masuk tahap pengemasan, kaleng-kaleng cat diberi label warna dan jenisnya terlebih dahulu. Kemudian kaleng-kaleng dibawa oleh conveyor system menuju keran pengisian cat dengan menggunakan mesin filling otomatis. Isi cat pada setiap kaleng dijamin pas dan sama rata. Kaleng kemudian ditutup dan dikemas dalam kardus. Pastikan kaleng sudah tertutup rapat dengan sempurna. Jika sudah dikemas dalam kardus, maka cat-cat siap didistribusikan ke toko-toko cat di seluruh Indonesia. Tahapan yang lain yaitu adalah pewarnaan di toko cat. Pewarnaan ini dilakukan jika cat tidak berwarna sebelumnya. Di toko cat, kita bisa memilih sendiri warna cat dinding yang kita inginkan. Proses pewarnaan cat di toko cat dengan sistem pewarnaan yang menggunakan mesin tinting berbasis komputer. Cukup masukkan kode warna yang dipilih ke dalam aplikasi komputer, maka otomatis mesin akan menambahkan pigmen warna ke dalam kaleng cat yang berisi cat belum berwarna. Selanjutnya kaleng ditutup dan dimasukkan ke dalam mesin untuk dikocok. Cukup 3 menit saja. Cat tanpa warna langsung berubah menjadi cat dengan warna yang kita inginkan. Selanjutnya itu adalah produk yang dihasilkan. Produk yang dihasilkan antara lain adalah cat dinding premium anti noda yang dijamin awet dan juga bersih karena cat dinding dekoratif yang ramah lingkungan. Nama jenis dari cat ini adalah Nippon Paint Spotless.
Selanjutnya adalah limbah yang dihasilkan. Berdasarkan tabel yang tersedia, terlihat jelas beberapa produk dari Nippon Paint. Yang kita tinjau adalah Nippon Paint Spotless, di mana di sini terlihat bahwa tidak ada bahan kimia yang berbahaya yang dapat mencemari lingkungan, sehingga cat Spotless Nippon Paint ini aman bagi lingkungan. Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau K3 di PT Nippon Paint. Sebelum memasuki pabrik, pengunjung diberikan pengarahan mulai dari barang-barang yang harus dan tak boleh digunakan ketika di dalam pabrik sampai dengan mekanisme evakuasi ketika bencana terjadi di dalam pabrik. Setelah mendapatkan arahan tentang keamanan dan keselamatan, lantas diberikan beberapa peralatan seperti rompi, masker, kacamata, topi pengaman, dan antistatis yang digunakan di bagian tumit sepatu untuk menghindarkan hubungan arus pendek. Begitu semua peralatan dipakai dan barang-barang yang dianggap mampu memicu kebakaran dan ledakan tidak dibawa, barulah pihak perusahaan membawa pengunjung ke dalam pabrik mereka. Tiba di dalam pabrik, langsung terlihat situasi dan kondisinya. Saat ini sudah banyak mesin-mesin otomatis yang dipasang di pabrik tersebut. Ada yang digunakan untuk menuang cat ke dalam kaleng, proses pengalihan cat, sampai dengan proses pemindahan bahan baku atau raw material ke area produksi. Selanjutnya yaitu kandungan zat kimia dalam produk. Produk ramah lingkungan Nippon Paint atau Green Choice Series yang diformulasikan untuk ramah lingkungan dan aman bagi kesehatan, berbahan dasar air, tidak mengandung timah dan merkuri, serta kandungan volatile organic compound atau VOC mendekati 0. Untuk mendapatkan Singapore Green Label, cat harus mengandung kurang dari 50 gram VOC per liter. Kandungan VOC dalam cat Spotless Nippon Paint kurang dari 0,63 gram per liter atau mendekati zero. Menurut John Tan, selaku General Manager PT Nippon Paint, kami menggunakan formulasi polimer latex yang sudah dipatenkan merupakan modifikasi 100% akrilik yang membuat produk ini tahan selama 5 tahun. Agen yang biasa digunakan adalah minyak tidak larut, polidimetil siklosan, dan silikon lainnya stearat dan glikol. Selanjutnya yaitu manfaat dari produk yang dihasilkan. Adapun beberapa manfaat dari produk yang dihasilkan antara lain yaitu 1. Mempercantik rumah karena warna-warnanya. Yang kedua, melindungi dinding dari panasnya sinar matahari, dinginnya angin, dan kerasnya hujan. Yang ketiga, menjadi hal pertama yang memberi kesan kepada orang yang lewat atau berkunjung. Keempat, menjadi tolak ukur orang menilai Anda. Beberapa orang percaya warna yang dipilih oleh pemilik rumah adalah warna yang menggambarkan pemiliknya. Yang kelima, menjaga agar dinding rumah tidak cepat rusak, tidak mudah kotor, dan lebih sehat. Yang keenam, tidak mencemari lingkungan. Sekian presentasi mengenai laporan kunjungan virtual ke pabrik cat PT Nipsea Paint and Chemicals atau Nippon Paint. Semoga dapat dimengerti dan dapat menambah wawasan bagi para pembaca ataupun penonton tayangan tadi. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.